Drop it. Halo, kembali lagi bersama saya Yulianse Susanti Megawati Lamagajang. NIM saya 191200057, Program Studi Teknik Informatika Strata 1. Kali ini saya akan membahas mengenai ekstraksi fitur pada citra. Singkatnya, proses ekstraksi fitur adalah suatu tahapan untuk mengambil informasi-informasi penting dalam suatu citra. Informasi-informasi penting tersebutlah yang kita namakan fitur. Fitur-fitur dalam proses ekstraksi fitur dapat menjadi inputan dalam proses pengenalan pola. Dalam citra digital terdapat 3 buah fitur dasar, yaitu fitur warna, fitur bentuk, dan fitur tekstur. Nah, kali ini saya akan melakukan proses ekstraksi fitur dan dari 11 jenis dedaunan, di mana masing-masing jenisnya berjumlah 25 buah citra, berarti terdapat 275 buah citra dedaunan yang akan diekstrak. Nah, langkah awal yang akan dilakukan sebelum melakukan ekstraksi fitur adalah preprocessing. Nah, preprocessing ini dilakukan untuk melakukan persiapan awal sebelum melakukan ekstraksi fitur. Nah, kegunaannya antara lain untuk mengoptimalkan proses ekstraksi fitur dan fitur yang digunakan. Dan fitur yang didapatkan, bukan yang digunakan. Pada ekstraksi fitur citra daun kali ini, preprocessing yang akan dilakukan antara lain yang pertama, pemisahan antara foreground dan background. Nah, kita akan melepaskan atau memisahkan antara objek daun tersebut dengan background-nya. Kemudian yang kedua, kita akan melakukan cropping citra digital daun tersebut sesuai dengan ukuran daun. Nah, proses cropping dilakukan untuk menghilangkan piksel-piksel yang dirasa tidak perlu. Nah, setelah preprocessing dilalui, kita akan mengekstrak dari daun-daun tersebut. Nah, fitur yang pertama yaitu fitur warna. Pada citra-citra daun tersebut, kita akan mengekstrak warna dominan dari daun tersebut. Color space yang digunakan adalah color space HSV, karena pada color space HSV warna dan intensitas cahayanya sudah dapat dipisahkan. Nah, untuk mencari warna yang dominan pada suatu citra daun, kita akan menggunakan metode K-means. Kita akan mengklasterkan warna-warna tersebut dalam mendapatkan warna yang dominan. Nah, setelah kita mendapatkan warna yang dominan pada suatu daun, komponen H, S, dan V-nya akan menjadi fitur dari citra tersebut. Nah, fitur yang kedua adalah fitur tekstur yang kita gunakan dalam GLCM. Maksudnya fitur yang kita gunakan adalah GLCM. Nah, pada GLCM kali ini kita akan menggunakan 6 parameter GLCM dengan menggunakan 4 sudut. Jadi terdapat 24 total fitur GLCM yang akan digunakan. Kemudian fitur yang ketiga adalah fitur bentuk. Fitur bentuk yang kita gunakan adalah metrik dan eccentricity. Metrik merupakan nilai perbandingan antara luas dan keliling dari suatu objek, sedangkan eccentricity merupakan perbandingan antara panjang antara major axis dan minus axis suatu objek. Nah, kedua fitur tersebut yaitu metrik dan eccentricity cenderung ke bulat maupun cenderung ke bentuk pipih. Nah, sekarang kita akan menerapkan proses ekstraksi fitur citra daun dengan menggunakan bahasa Python. Sekarang kita akan mengimplementasikan bagaimana caranya
untuk mengekstraksi fitur daun menggunakan bahasa Python. Nah, berikut adalah kode Python yang telah saya buat untuk proses ekstraksi fitur sekaligus processing citra daun. Oke, kita akan lanjut mereviewnya. Nah, yang pertama-tama kita akan mengimport library-nya. Di sini yang pertama saya gunakan library OpenCV. Kemudian ada NumPy, ada XLS Writer untuk penulisan di Excel. Kemudian ada skimage dan sklearn. Nah, kemudian setelah import library, yang kedua adalah melakukan persiapan. Persiapan di sini antara lain yang pertama menyiapkan Microsoft Excel-nya, karena kita akan menyimpan hasil ekstraksi fiturnya dalam bentuk Excel. Di sini juga saya sudah menyiapkan kelas. Di sini kelas daun, di sini ada 11 daun. Kemudian ada jumlah datanya, di sini ada 25. Masing-masing kelas tersebut berjumlah 25, jadi ada 11 kelas dengan masing-masingnya 25 buah, maka jumlah totalnya ada 275 buah citra yang akan diekstraksi. Kemudian di sini inisialisasi parameter untuk fiturnya. Di sini HSV-nya ada who, saturation, dan value. Di sini juga di LCM-nya ada similarity, coloration, homogeneity, contrast, ASM, dan energy. Terus di sini sudut-sudutnya ada 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, dan 135 derajat. Kemudian yang terakhir untuk fitur bentuk, kita menggunakan metrik dan eccentricity, berarti perbandingan antara luas dan keliling dari suatu benda. Sedangkan eccentricity itu adalah perbandingan antara major axis dan minor axis. Keduanya merupakan sama-sama fitur bentuk yang menggambarkan bentuk pipih maupun bulat suatu benda, ya. Kemudian langkah selanjutnya saya di sini menggambarkan header Excel-nya, tempat penyimpanan dari fitur kita nanti. Di sini saya menggunakan perulangan for untuk melakukan insersi ke dalam file Excel tersebut. Kemudian ini merupakan tahapan awalnya. Saya menggunakan perulangan sebanyak jenis dari daun dan sebanyak masing-masing jumlah daun dalam kelasnya. Oke, processing yang saya lakukan ada 2 di sini. Yang pertama untuk menghilangkan background dari citra daun, nanti akan menyisahkan gambar daunnya saja tanpa background. Untuk diketahui, jika kita ingin memisahkan foreground dan background dari citra daun ini, kita dapat melakukan transmuting terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan transmuting, kita harus mengubah citra tersebut menjadi abu-abu atau grayscale, kemudian kita thresholding dia. Setelah kita melakukan thresholding, tentunya kita harus menutup lubang-lubang yang ada pada daun menggunakan delasi.
Setelah melakukan relasi, kita melakukan erosi untuk mengikis pinggiran-pinggiran daun hasil relasi tadi. Kemudian kita akan men-split komponen RGB dari daun tersebut, lalu kita akan memasukkan suatu komponen baru yang bernama alpha, yaitu dragset ketransparanan ke dalam citra, yaitu tujuannya adalah untuk membuat background dari daun tersebut menjadi transparan. Nantinya akan menyisahkan citra daunnya saja. Kemudian untuk processing kedua, kita akan melakukan cropping terhadap citra daun tersebut. Langkah-langkahnya, hasil transfer tadi, kita akan mencari kontur terbesarnya. Yang kedua, untuk mencari kontur terbesar dari citra tersebut. Kontur terbesar tersebut kita akan cari titik-titik ujung-ujungnya. Lalu kita akan membuat bounding box. Nah, setelah kita membuat bounding box, kita akan melakukan cropping citra daun tersebut menggunakan bounding box. Hasil akhir dari proses ini adalah gambar citra daun yang memiliki background transparan dan ukurannya yang hanya menyisahkan daunnya saja. Kemudian selanjutnya ekstraksi fitur yang pertama, yaitu ekstraksi fitur warna, yaitu HSV. Seperti biasa, kita harus ubah dulu ke domain HSV dengan menggunakan channel HSV ini. Channel HSV ini kita dapat menggunakan analisis lebih dalam. Kemudian kita receive dia dari 2 dimensi menjadi 3 dimensi untuk ukurannya. Kemudian kita akan melakukan klasterisasi antara warna-warna yang ada pada citra tersebut. Lalu klaster terbesar yang ditemukan merupakan warna dominan dari citra tersebut. Kemudian warna dominan dari citra tersebut, channel HSV-nya merupakan ciri warna dari citra tersebut. Kemudian fitur yang kedua yaitu fitur tekstur, yaitu GLCM, di mana kita akan mencari 24 fitur dengan 64 properti dan masing-masing 4 suhu, yaitu ada 0, 45, 90 dan 135. Masing-masing properti tersebut nanti kita akan memasukkan ke matriksnya, matriks Excel kita, untuk menyimpan matriks Excel yang menyimpan fitur-fitur dari citra daun tersebut. Kemudian kita akan lanjut ke fitur bentuk. Fitur bentuk ini kita juga menggunakan library untuk mencarinya, yaitu region props. Di sini kita akan mendapatkan beberapa komponen, yaitu eccentricity dan area dan perimeter. Eccentricity langsung kita gunakan sebagai fitur menghitungnya menggunakan perimeter dan area. Untuk formula menghitung metrik, kita dapat melihat pada baris berikut. Metrik adalah 4 dikali pi dikali luas dibagi kuadrat dari perimeter.
Sekarang saya akan melakukan running code untuk melakukan ekstraksi fitur dari 275 fitur citra daun tersebut. Berikut merupakan penampakan dari proses running code tersebut. Kita tunggu prosesnya. Kode akan berjalan dari citra pertama sampai ke citra nomor 275 dan akan menyimpan hasilnya dalam satu file Excel. Saya akan skip video ini sampai pada hasilnya ya. Oke, di sini proses ekstraksi fiturnya sudah selesai. Jadi kita akan coba untuk melihat hasil ekstraksi fiturnya di Excel. Nah, ini berikut adalah hasil ekstraksi fitur yang telah kita simpan ke dalam bentuk Microsoft Excel. Jadi untuk fitur warna ada 3, yaitu hue, saturation, dan value. Dan untuk GLCM-nya ada 6 dikali 4 sudut, jadi semuanya ada 24. Ini ada 24. Nah, sampai sini. Nah, kemudian untuk fitur bentuknya ada 2, yaitu metric dan eccentricity. Nah, nantinya semua angka-angka ini nantinya akan digunakan sebagai data training untuk pengolahan pola. Untuk melakukan ilustrasi pengolahan pola, sekarang kita akan menerapkan pengklasterannya yang menggunakan data training menggunakan fitur-fitur ini yang telah kita ekstrak. Jadi kita akan pindah ke Visual Studio Code ini. Oke. Seperti biasa, kita pertama menginputkan library-nya terlebih dahulu. Kurang lebih sama seperti ekstraksi fitur tadi. Kemudian kita inputkan fitur yang telah kita dapatkan tadi. Jangan lupa untuk menginputkan data testingnya yang akan kita uji ya. Di sini kita akan mengetes data training kita, yaitu berupa fitur tadi dengan cara melakukan prediksi menggunakan General Export untuk memprediksi dari daun data testing ini. Untuk tahapannya sama, kita memperlakukan preprocessing pada ekstraksi fitur pada data testing kita. Preprocessingnya yaitu untuk menghilangkan background dari objek, lalu untuk melakukan cropping. Setelah melakukan preprocessing, kita juga melakukan ekstraksi fitur warna, ekstraksi fitur tekstur, kemudian kita melakukan ekstraksi fitur bentuk. Kemudian setelah semua itu dijalani, kita akan menggunakan scaler. Scaler ini berfungsi untuk menormalisasi nilai-nilai dari fitur-fitur yang sudah kita dapatkan.
Kenapa dibutuhkan normalisasi? Karena dengan normalisasi setiap fitur akan memiliki peranannya masing-masing. Setelah kita standarkan menggunakan scalar, kita akan melakukan fitting, kemudian kita akan melakukan classifiernya menggunakan Connector classifier. Yang dimiliki oleh library ClassScaler dengan menghitung nomor networknya 13. Nah, di sini diharapkan nomor networknya diharapkan ganjil. Kemudian kita melakukan proses fitting untuk mencocokkan data training kita, yaitu berupa fitur yang telah kita ekstrak tadi dengan kelasnya, kelas dari fitur-fitur tersebut. Kemudian yang terakhir, kita akan melakukan prediksi terhadap data testing kita, yaitu kita memasukkan fitur dari data testing kita tersebut ke dalam classifier. Kemudian kita akan mencetak hasil dari klasifikasinya. Sekarang kita akan running kodenya. Nah, untuk diketahui, berikut merupakan dataset dari data uji dari data uji yang akan kita gunakan untuk menguji classifier kita menggunakan data training berupa fitur. Sebagai data ujinya adalah daun cermai. Jadi kita lihat apakah hasilnya sama, yaitu daun cermai. Benar, di sini hasilnya daun cermai. Oke, jadi di sini berhasil dan benar data yang diuji tadi, yaitu daun cermai, dan hasil yang setelah running code-nya adalah cermai di sini. Nah, demikian hasil dari review kali ini.